Karena umumnya ada juga developer yang secara legalitas cukup lengkap, cukup bagus bahkan, tapi ternyata manajemennya amburadul. Ada juga developer yang secara legalitas cukup lengkap, cukup bagus bahkan, tapi ternyata manajemennya amburadul. Banyak di situ ya staff-staffnya tidak kompeten di bidangnya. Ini bisa konsumen cek langsung datang ke kantor developer. Secara tidak langsung nanti konsumen bisa menilai bagaimana cara staff-staff dari developer tersebut melayani konsumen. Dari situ nanti konsumen bisa memutuskan, oh ini jelek sekali manajemennya, oh ini bagus sekali manajemennya. Itu bisa dilihat ketika nanti kita datang ke kantor developer tersebut. Skema pembayaran. Ketika kita menggunakan bank, bahkan umumnya hampir bisa dibilang 80% banyak konsumen memilih pembayaran menggunakan skema bank. Karena bank menggunakan DP yang sangat rendah, angsuran pun rendah, namun tenornya cukup panjang. Sedangkan menggunakan developer, biasanya developer menggunakan DP 30% dari harga jual properti yang akan kita beli. Dan tenornya pun tidak sepanjang bank. Tenornya umumnya hanya 5 tahun maksimal. Ini menyebabkan angsuran menjadi lebih besar. Tapi, sekali lagi, ada keuntungan dan kelebihannya. Ketika memilih developer, pembiayaan developer langsung, dengan DP yang cukup tinggi, 30% dari harga jual, dan angsuran yang besar karena tenornya 5 tahun, tapi bila kita total, harganya jauh lebih murah. Ketimbang yang tadi, kita memilih DP kecil, angsuran kecil, tapi tenornya sampai 15 tahun. Karena ketika kita total, dari harga yang 200 juta, setelah kita total di 15 tahun, itu bisa sampai 5 kali lipatnya. Ketika kita memilih tenor yang lebih panjang, pertama sudah kita pahami bahwa kita membayar jauh lebih mahal dengan harga yang tenornya tentu lebih pendek. Kedua, di bank masih ada namanya bunga, masih ada namanya denda, masih ada namanya sita bila kita tidak mampu membayar. Karena proses 15 tahun ini banyak sekali yang terjadi. Bukan bermaksud kita menghakimi apa yang nanti terjadi, tapi umumnya banyak dari konsumen 5 tahun lancar, tapi masuk ke 6 tahun, ke 7 tahun, sang suami tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. Ada yang meninggal, ada yang karena kecelakaan, dan banyak sekali. Dan ini umumnya pembayaran terus berlanjut. Dan ketika konsumen terjadi seperti keadaan seperti itu, konsumen bisa saja disita rumahnya, tapi uang tidak kembali. Maka apa yang terjadi?